Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore kepada Bapak Batara Emanuel selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman sekalian. Di sini saya Andrea Leoriantinari dengan NIM 2019-736 akan mempresentasikan tentang kesalahan umum berbahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu sendiri itu adalah bahasa nasional dan resmi di seluruh Indonesia. Ini merupakan bahasa komunikasi resmi dan diajarkan di sekolah-sekolah dan digunakan untuk disiarkan kepada media elektronik dan digital. Nah, mayoritas orang Indonesia itu juga mampu bertutur dalam bahasa daerah atau bahasa suku mereka sendiri. Nah, dengan penuturan bahasa yang besar di seantero negeri beserta dengan diaspora yang tinggal di luar negeri, bahasa Indonesia itu masuk sebagai salah satu bahasa yang paling banyak digunakan dan dituturkan dalam dunia. Jadi kesalahan berbahasa sendiri itu adalah penyimpangan yang bersifat sistematis, konsisten, dan menggambarkan kemampuan peserta didik pada tahap tertentu yang biasanya belum sempurna. Sedangkan kekeliruan itu adalah bentuk penyimpangan yang tidak sistematis yang berada pada wilayah-wilayah performansi atau perilaku berbahasa. Akan tetapi, kesalahan berbahasa itu dibuat oleh siswa yang harus dikurangi sampai ke batas kecil-kecilnya. Namun ternyata masih terdapat banyak kesalahan dan persoalan dalam berbahasa Indonesia. Berikut kesalahan-kesalahan berbahasa Indonesia. Yang pertama, ada kesalahan keefektifan kalimat. Kalimat-kalimat yang dibuat pembelajar tidak efektif karena tidak adanya kesatuan informasi atau arti dan bentuk. Kalimat yang dibuat mengandung lebih dari satu kesatuan informasi sehingga sering menimbulkan kerancuan dan ketidaktepatan. Bahkan ada pernyataan yang hanya berisi jajaran kata-kata saja tanpa ada arti yang jelas sehingga tidak membentuk sebuah kalimat yang utuh dari segi bentuk dan maknanya. Nah, contohnya itu ada yang pertama, sering keluarga yang dari daerah pedalaman tinggal di luar kota lama dan banyak adalah petani. Jadi alternatif pembenarannya adalah keluarga dari daerah pedalaman yang sebagian besar adalah petani sering tinggal di luar kota untuk waktu yang lama. Kemudian ada kesalahan yang kedua, yakni ada kesalahan pemilihan kata. Sebuah kata mengemban peran yang penting dalam sebuah kalimat atau tuturan karena arti atau makna sebuah kalimat dapat dibangun dengan pemilihan kata yang tepat. Apabila terjadi kesalahan pemilihan kata, maka akan terjadi pergeseran atau arti makna kalimat, tidak sebagaimana diinginkan oleh penulisnya. Nah, contohnya itu yang pertama, saya berbicara dengan sopir sambil naik. Dia ada sopir untuk 6 tahun. Alternatif pembenarannya itu ada saya berbicara dengan sopir ketika sudah dalam taksi. Dia sudah menjadi sopir selama 6 tahun. Lalu ada kesalahan berikutnya yakni kesalahan penggunaan afiks. Kesalahan penggunaan afiks yang ditemukan cukup beragam. Ada banyak ketidaktepatan dalam menentukan afiks yang akan digunakan dalam proses verbalisasi maupun nominalisasi. Afiks tersebut sering digunakan terbalik-terbalik. Misalnya seharusnya menjadi afiks me tetapi menggunakan afiks ber. Dan demikian pula sebaliknya. Ketidaktepatan tersebut akan berakibat tidak tepatnya kalimat yang dibentuk berdalam dan bergesernya arti kalimat tersebut. Contohnya itu ada kalau orang tua perceraian, anaknya sering ditinggal dengan ibunya. Nah, alternatif pembenarannya itu adalah kalau orang tua bercerai, anak-anaknya tinggal bersama ibunya. Lalu kesalahan yang berikutnya adalah kesalahan karena tidak lengkapnya fungsi kalimat. Kesalahan-kesalahan ini berupa ketidaklengkapan fungsi kalimat yang meliputi tidak adanya subjek, predikat yang tidak jelas, dan penghilangan objek pada predikat berverba transitif. Contohnya itu ada menurut orang wawancara Indonesia, ada yang bermacam-macam didapatkan di daerah. Alternatif pembenarannya adalah menurut orang yang saya wawancarai, Indonesia mempunyai bermacam-macam kesenian yang berbeda-beda di setiap daerah. Lalu ada kesalahan yang berikutnya. Ini kesalahan karena predikat kalimat yang tidak jelas. Contohnya itu adalah lebih dari itu, aromaterapi ini untuk ketegangan dan kesantaian. Ini lebih baik membakar minyak di dalam kamar. Alternatif pembenarannya itu adalah lebih dari itu, aromaterapi ini berfungsi untuk menghilangkan ketegangan dan menciptakan rasa santai. Ini dilakukan dengan membakar minyak wangi di dalam kamar. Kemudian ada kesalahan yang berikutnya yakni kesalahan karena penggunaan proposisi yang tidak tepat. Kesalahan penggunaan proposisi ini berupa pemakaian proposisi yang tidak tepat dalam kalimat. Tidak dipakainya preposisi dalam kalimat yang menutupi atau menuntut adanya preposisi dan pemakaian preposisi yang tidak perlu dalam suatu kalimat. Berikut adalah contohnya. Yang pertama itu ada banyak barang-barang dibeli oleh toko-toko pakaian, makanan, tas, dan lain-lain. Alternatif pembenarannya itu ada banyak barang dapat dibeli di toko-toko itu, seperti pakaian, makanan, tas, dan lain-lain. Kemudian contoh kesalahan karena tidak adanya preposisi itu ada kami pergi pabrik batik untuk mengerti tentang proses batik.
Alternatif pembenarannya itu ada kami pergi ke pabrik batik untuk mengerti proses membuat batik. Kemudian ada kesalahan yang selanjutnya, yakni kesalahan urutan kata. Urutan kata dimaksudkan sebagai susunan kata untuk membentuk tatanan yang lebih tinggi dalam bahasa Indonesia. Pada umumnya, sesuatu yang diterangkan berada di depan yang menerangkan. Namun demikian, sering terjadi kesalahan dalam urutan ini. Contohnya itu ada keluarga adalah sosial kesatuan yang penting bagi orang Batak. Alternatif pembenarannya adalah keluarga adalah kesatuan sosial yang paling penting bagi orang Batak. Kemudian ada kesalahan yang berikutnya, yakni kesalahan penggunaan konstruksi pasif. Konstruksi pasif bahasa Indonesia dapat dibentuk dengan pronomina orang pertama, kedua, dan ketiga yang mempunyai dua pola yang berbeda. Pola pertama dapat dibentuk dari pola aktif S plus me, bentuk asal kurang sufiks plus O menjadi pola pasif O plus S plus bentuk asal sufiks untuk pronomina orang pertama, kedua, dan ketiga. Pola kedua dapat dibentuk dari pola aktif S plus me, bentuk asal sufiks plus O menjadi pasif O plus D kurang bentuk asal sufiks plus oleh plus S hanya untuk pronomina orang ketiga. Contohnya itu ada masjid ini membuat untuk sultan pertama. Alternatif pembenarannya itu adalah masjid ini dibuat untuk sultan pertama. Kemudian ada kesalahan berikutnya, yakni kesalahan penggunaan konjungsi. Konjungsi berfungsi sebagai penghubung perasa dan kausa dalam kalimat. Selain itu, konjungsi juga berfungsi sebagai penghubung antar kalimat dalam suatu paragraf. Kesalahan penggunaan konjungsi ini akan berakibat tidak jelasnya makna kalimat karena antar frasa dan antar klausa tidak jelas. Contohnya itu ada gereja ini membangun dengan uang dari orang-orang bahwa menghadiri gereja ini. Nah, alternatif pembenarannya itu adalah gereja ini membangun dengan uang dari orang-orang yang menghadiri gereja ini. Kemudian kesalahan yang berikutnya adalah kesalahan penggunaan yang. Contoh kesalahan penggunaan yang ini adalah menurut teman saya, TKA mempunyai peran yang penting sekali dalam bisnis dan proyek karena bisa membantukan masyarakat dan prasarana lokal. Alternatif pembenarannya itu menurut teman saya, TKA mempunyai peran yang penting sekali dalam bisnis dan proyek-proyek karena bisa membantu masyarakat dan prasarana lokal. Lalu kesalahan yang berikutnya yakni adalah kesalahan pembentuk jamak. Bentuk jamak dalam bahasa Indonesia dapat dibentuk dengan mengulang nomina, penggunaan numeral, dan penggunaan penanda jamak seperti beberapa, jumlah, para, banyak, sedikit, dan sebagainya. Apabila bentuk-bentuk ini digunakan nomina yang bersangkutan harus dalam bentuk tunggal. Kesalahan dalam hal ini adalah pemakaian bentuk beruntun membentuk bentuk jamak. Contoh kesalahan ini adalah saya membicarakan dengan beberapa mahasiswa yang keluarganya tidak mampu untuk mengirimi semua anak-anaknya ke universitas. Nah, alternatif pembenarannya itu ada saya berbicara dengan beberapa mahasiswa yang keluarganya tidak mampu menyekolahkan semua anaknya ke universitas. Kemudian, kesalahan yang terakhir adalah kesalahan penggunaan kata secara. Kata secara hanya digunakan untuk menjelaskan cara pelaksanaan suatu kegiatan sehingga makna dari kata-kata itu adalah dilakukan dengan cara. Nah, kesalahan ini cenderung digunakan untuk kalian anak muda sekarang. Di dunia maya tidak jarang kita menemukannya. Contoh penggunaan yang tepat dalam kalimat kata secara adalah tes penerimaan pegawai negeri akan diadakan secara besar-besaran di GBK. Pemakaian kata ini sudah sedemikian parahnya dan bukan lagi sekedar tren di kalangan remaja-remaja ibu kota, belaka, presenter, acara infotainment, dan acara-acara televisi lainnya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.